palung di Pantai Parangtritis itu setiap kali dapat berubah-ubah. Anak pantai udah tahu banget nih. Sudah tahu. Anak pantai gitu kan. Korban laka laut yang terjadi di Pantai Parangtritis itu memang karena ketidaktahuan pengunjung tentang adanya palung laut. Kecepatan berenang menggunakan pelampung dan papan surfing itu nanti perbedaannya bisa 3 kali lebih cepat ketika kita menggunakan papan surfing. Event terdekat ini kita akan ada kompetisi surfing tingkat nasional di Pantai Parangtritis. Event itu bertajuk Sarsat Linmas Parangtritis National Surfing Competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jelajah Bantul. Bertemu lagi di obrolan kita kali ini di podcast Jelajah Bantul. Dan hari ini kita spesial, ada tamu yang luar biasa untuk Anda, karena kita akan berbicara tentang Pantai Parangtritis. Kalau berbicara tentang Parangtritis, selama ini pantai selatan identik dengan laut yang berbahaya, ombak yang besar, bahkan terkadang ada berita terdapat korban laka laut gitu ya. Tapi ada yang spesial untuk kesempatan kali ini bersama saya hadir untuk Anda Mas Uyu. Beliau adalah seorang bisa dibilang peselancar dan juga sekaligus salah satu tim SAR di Pantai Parangtritis. Mas Uyu, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Hari ini berbagi cerita nih, kita ngobrol-ngobrol tentang surfing di Pantai Parangtritis. Ya, karena kita tahu mungkin nih teman-teman yang di luar sana belum banyak yang tahu. Betul Ibu. Selama ini takut banget yang namanya ombak Parangtritis. Betul. Ya kan? Ya. Tapi kok ternyata tiba-tiba ada berita, oh aman ya buat surfing. Ya. Nah, boleh ceritain dulu deh. Siap, oke nih. Yang pertama kali mungkin perkenalkan dulu. Saya namanya Rodi Wawahi Wido Santoso. Tetapi itu teman-teman lebih akrabnya memanggil saya Uyu Akihiko. Usia saya 21 tahun. Saat ini saya bekerja di Sarsat Linmas Wilayah Operasi 3 atau lebih dikenal sebagai SAR Parangtritis. Dan juga saya sendiri saat ini menggeluti olahraga surfing yang kurang lebih sudah hampir 12 tahun saya menggeluti olahraga surfing di Pantai Parangtritis. Juga saat ini saya menjadi pelatih olahraga surfing di SMA Negeri 1 Pundong. Plus saya sendiri masih aktif di kompetisi-kompetisi surfing itu. Dengar-dengar sampai nasional nih? Ya, sampai nasional. Oke, ya. Luar biasa. Beberapa kali join di event-event nasional, bahkan internasional juga. Wow. Dan ini mungkin banyak loh ya yang belum tahu kalau ternyata Parangtritis itu aman untuk dipakai surfing. Betul. Ya kan? Karena kalau kita lihat ombaknya, karakteristik ombaknya kan ngeri banget itu, Mas. Betul. Berbicara tentang karakteristik ombak Pantai Parangtritis, memang karakter ombak Pantai Parangtritis itu berbeda sama ombak-ombak di pantai lainnya. Yang pertama, alasan pertamanya Pantai Parangtritis itu bawahnya atau dasarnya itu pasir. Jadi memang tidak ada karang di sepanjang Pantai Parangtritis itu, yang membuat palung di Pantai Parangtritis itu setiap kali dapat berubah-ubah. Bergeser itu karena gerak air itu terus-menerus mengikis pasir yang membuat palung itu tidak bisa ditentukan dengan waktu. Terkadang 1 hari sudah bergeser, terkadang 1 jam sudah bergeser. Jadi memang untuk Pantai Parangtritis ini karakteristiknya berbeda sama pantai-pantai yang lainnya. Dan juga Pantai Parangtritis ini memang langsung berhadapan langsung dengan laut lepas. Jadi ombak yang mengarah ke Pantai Parangtritis itu memang bisa sedikit dibilang agak besar ditimbang pantai-pantai yang lain. Agak ganas gitu. Agak ganas gitu. Kalau anak pantai udah tahu banget nih. Sudah tahu. Anak pantai gitu kan. Sebenarnya kalau di Parangtritis sendiri ini sudah ada sejak kapan? Untuk surfing ini sendiri sudah eksis sejak kapan nih, Mas? Untuk surfing sendiri itu di Pantai Parangtritis sudah ada semenjak tahun 2006. Udah lama ya? Tahun 2006 itu dulu pertama kali adanya surfing di Pantai Parangtritis itu dari tim SAR-nya. Jadi pada waktu itu tim SAR itu mendapat bantuan dari salah satu perusahaan, itu mendapat bantuan papan surfing yang difungsikan sebagai alat penyelamatan. Tetapi seiring berjalannya waktu,
iseng aja. Untuk anggota SAR itu iseng aja, kemudian untuk berlatih surfing, mencoba dari yang tadinya untuk penyelamatan saat itu difungsikan sebagai olahraga seperti di pantai-pantai lain seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu, perkembangan surfingnya mulai banyak diminati oleh pemuda-pemuda yang ada di Pantai Parangtritis. Akhirnya seiring berjalannya waktu juga kita punya komunitas namanya Dolphin Parangtritis Surfing Community. Itu berdiri sejak tahun 2011. Jadi itu adalah komunitas surfing pertama kali yang berdiri di Yogyakarta. Wow. Itu jadi Dolphin Parangtritis Surfing Community sendiri muncul dari kenapa kok Dolphin? Muncul dari nama SAR-nya, karena SAR Parangtritis itu sebutannya lebih ke SAR Lumba. Oh iya. Itu karena memang munculnya surfing di Parangtritis itu karena SAR, akhirnya kita sebut juga sekomunitasnya menjadi Dolphin Parangtritis Surfing Community. Udah banyak yang join di situ untuk komunitas itu sendiri? Untuk teman-teman yang bergabung di komunitas sangat banyak sekali dan kompleks. Mulai dari anak kecil, mulai dari yang cewek, cowok, kemudian sampai yang memang sudah dari yang paling muda sampai yang paling tua sudah ada untuk di komunitas. Oke. Gitu. Berarti ini memang enggak melulu tentang keanggotaannya enggak hanya dari teman-teman tim besar sendiri. Berarti sudah terbuka untuk publik ya? Untuk komunitas kita sendiri itu terbuka untuk siapapun. Siapapun yang ingin memajukan surfing di Yogyakarta, siapapun yang memang fokus dalam menggeluti dunia surfing ini, ataupun hanya sekedar untuk hiburan, untuk komunitas kita terbuka, siapapun boleh bergabung. Waton kendel gitu ya. Waton kendel dan tahu teorinya. Nah, kita tahu bahwa sekali lagi kembali kepada karakteristik Pantai Parangtritis kan, dengan ombak yang sebegitu ganasnya, dengan karakteristik palung yang nggak bisa diduga. Betul. Tetapi teman-teman justru berani bermain surfing. Ini bedanya apa antara, kan mandi di laut nggak boleh nih, tapi nyemplung ke laut pakai surfing boleh, aman ya? Aman. Nah, ini bedanya kenapa? Ini perlu edukasi nih kepada teman-teman di luar sana. Betul. Yang pertama, untuk berlatih surfing sendiri, kita apabila ada yang berlatih dari nol, kita memang akan ada semacam pembelajaran bersama-sama. Jadi nanti kita punya standar-standar untuk seberapa minimal seseorang bisa kita lepas surfing di Pantai Parangtritis tanpa pendamping. Itu perbedaannya dengan pengunjung yang umum, pengunjung di Pantai Parangtritis yang hanya untuk sekedar bermain air dan mandi di laut, itu perbedaannya memang sangat jelas terlihat. Karena yang pertama, untuk rata-rata pengunjung di Pantai Parangtritis itu tidak mengetahui karakteristik kondisi di Pantai Parangtritis. Termasuk yang pertama, tidak mengetahui daerah palungnya sebelah mana. Yang kedua, tidak mengetahui arah arusnya kemana. Kemudian yang ketiga, tidak tahu tentang perubahan pasang surut air laut di Pantai Parangtritis, di mana itu yang menyebabkan kebanyakan korban laka laut yang terjadi di Pantai Parangtritis itu memang karena ketidaktahuan pengunjung tentang adanya palung laut. Itu jadi memang perlu banyak diedukasi kepada masyarakat, kepada pengunjung Pantai Parangtritis, bahwa Pantai Parangtritis itu karakteristik pantainya berbeda. Jadi memang perlu banyak dipahami tentang arah arus, kemudian tentang pasang surut air lautnya seperti apa, kemudian tentang kondisi geografis bawahnya itu seperti apa. Juga perlu diketahui di Pantai Parangtritis itu kenapa banyak sekali ada korban laka laut yang hilang dalam waktu sepersekian detik. Padahal di Pantai Parangtritis itu tim SAR-nya setiap hari berjaga di tepian pantai, berbaur dengan pengunjung yang ada di seputar Pantai Parangtritis. Itu kenapa kok bisa sampai hilang? Itu. Yang pertama, banyak pengunjung Pantai Parangtritis itu yang berenang tidak menggunakan pakaian renang. Banyak pengunjung Pantai Parangtritis itu berenangnya menggunakan celana jeans. Ada juga yang pakai jaket. Emang pengaruh kayak gitu? Berpengaruh, Ibu. Jadi pada saat tenggelam, pakaian itu sangat menentukan sekali. Pada saat kita berenang menggunakan pakaian renang,
itu jauh akan lebih membantu, terutama kita akan lebih ringan dalam berenang. Berbeda pada saat kita menggunakan celana jeans atau menggunakan jaket. Pada saat kita tenggelam, pada saat kita berenang menggunakan jeans dan jaket, otomatis berat badan kita jauh lebih ketarik ke bawah karena mengganggu pergerakan renang kita. Itu. Cuman aku heran loh ya, renang pakai celana jeans. Memang ada, Ibu. Terus kalau kita renang pakai celana jeans, nanti jinnya pakai celana apa ya? Ya Pak Mas, kasian loh, jinnya nggak kebagian celana loh nanti. Heran gua. Oke, berarti lebih aman. Cuman masih mungkin nggak sih kalau di Parangtritis gitu ya, renang pakai baju renang? Kan masih banyak yang malu-malu, Mas. Baju renang itu tidak harus yang minim-minim itu tidak. Kita saat ini sudah banyak menemui itu baju renang yang panjang, mulai dari celananya panjang sampai bajunya panjang, bahkan untuk yang hijab pun saat ini baju renang sudah ada yang hijab. Itu. Jadi memang banyak sekali potensi penyebab tenggelam, terutama karena ketidaktahuan pengunjung tadi tentang bahaya di Pantai Parangtritis. Yang kedua juga mereka atau beliau itu mandi di Pantai Parangtritis tidak menggunakan pakaian renang. Itu. Padahal tim SAR Pantai Parangtritis itu selalu berjaga standby setiap harinya, itu berbaur dengan pengunjung yang berada di pinggir pantai. Itu. Hilang dalam hitungan sepersekian detik. Ya. Apakah itu mungkin karena kebawa ke palung? Kebawa ke palung. Ketarik gitu ya? Ketarik ke bawah. Jadi untuk di Pantai Parangtritis itu airnya, karena dasar Pantai Parangtritis itu pasir, untuk airnya sendiri di Pantai Parangtritis jarang sampai sejernih air-air yang ada di daerah pantai lain yang kontur bawahnya karang. Karena setiap kali pergerakan airnya pasti membuat pasirnya semacam kayak di kapio gitu ya. Itu kan naik gitu bahasa airnya. Di kapio gitu, bahasa Indonesia apa, Mas? Airnya lebih keruh. Gitu, jadi pada saat tenggelam, korban di bawah permukaan air 1 meter itu tim penyelamat saat ini belum bisa untuk melihatnya. Bahkan sering sekali saya sendiri itu menolong korban. Pada saat saya menolong korban itu waktunya sangat cepat sekali. Proses penyelamatan itu sangat cepat sekali. Karena untuk tim SAR sendiri pada saat ini sudah mengerti atau sudah tahu tanda-tandanya, pengunjung itu berada di daerah yang berbahaya. Kita selalu peringatkan, pengunjung itu nanti mengarah ke palung. Pengunjung itu nanti berpotensi tenggelam. Itu sudah ada ciri-ciri khususnya. Cirinya seperti apa nih? Boleh diceritain? Ciri-cirinya khusus memang susah untuk dijelaskan secara umum. Karena kebanyakan teman-teman dari SAR sendiri sudah di luar kepala melihat. Pengunjung ini hampir tenggelam. Pengunjung ini mengarah ke palung. Pengunjung ini nantinya kalau mandi bakal tenggelam karena melihat kondisi geografisnya, melihat kondisi arah arusnya, melihat kondisi pasang surut air lautnya. Teman-teman tim SAR Pantai Parangtritis saat ini sudah mengetahui. Jadi untuk proses pertolongan sendiri dari pengalaman saya itu memang sangat singkat sekali. Yang terakhir kemarin dalam proses penyelamatan itu tidak sampai 10 menit itu kita sudah sampai di lokasi tenggelamnya. Jadi begitu korban tenggelam, kita melihat, kita langsung menuju berenang ke arah korban. Itu sampai sebelum 5 menit kita sudah menggapai korban. Kita menggapai korban, akhirnya kita proses dulu karena kita beri edukasi dulu, kita tenangkan dulu korbannya di tengah laut karena dalam kondisi panik kayak melakukan perlawanan gitu daya tahan tubuhnya juga lebih lemah nanti dalam kondisi panik. Akhirnya kita ajak komunikasi dulu, itu sampai kurang lebih dari bibir pantai berjarak 250 meter. Itu kita evakuasi korban selamat sampai korban dibawa ke posko SAR untuk diobservasi, itu tidak lebih dari 10 menit. Itu manual atau pakai surfing? Yang jelas pada saat itu terakhir pengalaman saya itu menggunakan papan surfing. Oke. Itu.
lebih efektif ya ternyata. Untuk papan surfing sendiri saat ini memang menjadi sarana salah satu alat untuk penyelamatan korban laka laut itu yang memang lebih diprioritaskan, lebih di nomor satukan karena yang pertama papan surfing itu kecepatan berenang menggunakan pelampung dan papan surfing itu nanti perbedaannya bisa 3 kali lebih cepat ketika kita menggunakan papan surfing. Itu. Tetapi kendalanya pada saat ini memang keterbatasan alat kita itu memang jadi tidak semuanya nanti setiap anggota SAR itu mengoperasionalkan papan surfing karena memang keterbatasan dari alatnya. Berbeda dengan pelampung, kalau memang pelampung kita sudah melekat semua pada setiap anggota. Setiap kemanapun anggota SAR itu pergi pasti menggunakan pelampung. Tapi untuk pada saat ini memang kita sudah punya papan surfingnya untuk SAR. Tapi memang jumlahnya kita tidak sesuai dengan jumlah anggota kita. Oh, masih terbatas. Masih terbatas. Kali aja dengan podcast ini nanti banyak yang endorse ya. Banyak yang ngasih papan. Endorse ya, boleh. Oke. Aku jadi keinget dulu film apa itu? Baywatch ya. Baywatch. Bayangnya Mas Uyu itu cah cilik seluncur. Wih, swangon mesti ya. Oke, nah, Mas, ini hanya berlaku yang ada di kawasan Parangtritis itu sendiri atau sampai ke barat? Karena mengingat karakteristik pantai di Kabupaten Bantul kan hampir sama. Ke barat itu sampai titik yang di Serandaan itu mirip-mirip ya karakteristiknya. Ya. Ini berlaku untuk yang daerah barat nggak? Untuk di beberapa titik pantai memang bisa digunakan untuk surfing. Tetapi di beberapa titik pantai juga kita harus mengantisipasi atau sebenarnya tetap bisa untuk surfing, tetapi kita lebih memilih tidak untuk menjaga keamanannya. Contoh, misalnya di daerah yang berbatasan langsung atau langsung berhadapan dengan sungai atau muara. Di setiap muara itu biasanya masih banyak hewan-hewannya yang mungkin bisa mengganggu dalam proses olahraga surfing ini. Juga ada nanti terbenturnya mungkin karena banyak batuan atau di tengah laut mungkin banyak bongkahan-bongkahan kayu besar yang terbawa dari sungai ke laut. Atau juga nanti di laut itu misalnya contoh di pantai Gelagah itu memang untuk yang di dekat pemecah ombak itu nanti ditakutkan kalau dipakai surfing itu ditakutkan nanti runtuhan-runtuhan pemecah ombak itu nanti di bawah membentur membentur yang olahraga surfing. Tetapi untuk yang sebelah baratnya atau sebelah timurnya itu tidak apa-apa. Untuk sebelah baratnya, untuk sebelah timur mungkin sungai ya itu sebelah timurnya. Untuk sebelah baratnya mungkin dari jarak 100 hingga 200 meter dari pemecah ombak itu tetap bisa digunakan untuk surfing. Kalau harapannya nih Mas ke depan nih, ya kan? Ini kan wacana termasuk harapan baru untuk Kabupaten Bantul. Untuk Kabupaten Bantul kan. Karena selama ini kita tahu, publik taunya surfing itu di Bali. Di mana lagi? Di Nias gitu kan. Itu salah satunya ini. Salah satu mimpi besar saya adalah membuat Jogja, terutama Bantul. Membuat Bantul itu menjadi minimal seperti di Pangandaran, seperti di Bali, seperti di Lombok. Jadi setiap hari orang lalu lalang menggunakan papan surfing itu sudah menjadi hal biasa. Menggunakan papan surfing, bukan mandi di laut. Bukan mandi di laut, ya. Selama ini di Parangtritis kan banyaknya orang mandi gitu kan. Kebanyakan pengunjung untuk mandi. Enggak, cuma di bibir pantai kok, tahu-tahu ke tengah gitu kan. T3W-an gue. Kalau kemajuan dibanding dulu di awal olahraga surfing di Parangtritis ini ada sampai detik ini perkembangannya sejauh apa? Alhamdulillah sekali. Perkembangan surfing di Pantai Parangtritis itu sampai hari ini itu banyak sekali. Mulai dari yang pertama surfing sendiri itu perkembangannya kita di Jogja, terutama di Bantul itu sudah beberapa kali mengadakan kompetisi surfing tingkat nasional. Kemudian yang kedua banyak memunculkan atlet-atlet yang memang asli daerah Bantul, yang memang asli dari Pantai Parangtritis. Itu yang terutama kemarin yang terakhir ada Mas Irawan Dani. Irawan Dani itu kemarin
menjadi wakil PON ke Papua. Wow. Alhamdulillah mendapat medali perak. Oh, itu dari Jogja. Keren. Jogja itu Bantul. Atletnya dari Bantul ya, dari Pantai Parangtritis. Bantul, Parangtritis ya. Alhamdulillah juga. Okay. Termasuk saya sendiri saat ini saya juga beberapa kali juara dalam event-event nasional, beberapa kali juga saya juara di kompetisi-kompetisi internasional, bahkan dulu sempat di under 16 tahun, di bawah umur 16 tahun saya masuk nominasi 10 besar peselancar terbaik se-Asia. Wow. Itu dulu yang mendaftarnya dari Ripkel Gromsek. Jadi dulu ada series. Pada waktu itu ada series surfing yang khusus untuk remaja, khusus di bawah 16 tahun. Pada saat itu memang serinya jauh-jauh. Misalnya seri 1 kita ke Lombok, seri 2 kita ke Bali, seri 3 kita ada di Jawa, seri 3-nya ke Sumbawa. Nah, itu memang ada serinya dan poin-poinnya dihitung dari hasil kompetisi seri-seri itu tadi. Alhamdulillah pada waktu itu ranking dari Ripkel Gromsek sendiri atau yang series tersebut, yang mengadakan series tersebut masuk dalam nominasi 10 peselancar terbaik se-Asia di under 16 tahun. Oke. Dan juga banyak sekali untuk saat ini atlet-atlet muda yang memang bermunculan dari Pantai Parangtritis saat ini banyak sekali. Apalagi saat ini surfing di Yogyakarta itu sudah mendapat fasilitas dari SMA Negeri 1 Pundong, di mana pada saat ini SMA Negeri 1 Pundong sudah punya kelas khusus olahraga surfing. Jadi memang udah ada kelas khusus olahraga dalam bidang olahraga surfing. Artinya ini pengkaderan. Ya. Jadi lebih ke saat ini itu perkembangannya memang dari awal mula adanya surfing di Pantai Parangtritis hingga hari ini pun perkembangan surfing di Pantai Parangtritis ini sangat banyak sekali. Termasuk kita itu per tahun kita bisa kedatangan tamu dari luar negeri itu kurang lebih untuk tamu yang surfing di Pantai Parangtritis itu bisa sampai sekitar 50 orang. Itu untuk surfing saja. Jadi tamu-tamu yang datang memang khusus untuk surfing. Itu. Jadi memang surfing sendiri memiliki banyak fungsi. Yang pertama memang untuk pengembangan atau membuat bibit-bibit muda dari Pantai Parangtritis, dari Bantul terutama, menjadi atlet yang layak berkompetisi kelas nasional. Yang kedua, surfing sendiri berfungsi sebagai daya tarik pariwisata, di mana pada saat ini yang dulu orang itu berpandangan bahwa ayo kita ke Pantai Parangtritis, ngapain? Kita cukup main air saja. Ayo kita ke Yogyakarta, kemana? Ke Borobudur, kemana? Ke Malioboro. Nah, pada saat ini kita sudah punya alasan, ayo kita ke Parangtritis untuk surfing. Karena memang surfing di Pantai Parangtritis ini sudah banyak dikenal di kalangan penggiat surfing se-Indonesia. Karena jadi wisata minat khusus. Nanti. Karena memang alhamdulillah atlet-atlet yang dari Jogja itu pada saat kita bersaing, berkompetisi di luar daerah itu banyak yang mengeliminasi, dalam artian banyak yang hampir menuju ke final, bahkan sampai juara. Dari itu juga akhirnya dari penggiat olahraga surfing se-Indonesia itu mulai dipertimbangkan, oh berarti kita perlu nyoba surfing di Pantai Parangtritis. Itu yang ketiga, surfing sendiri berfungsi sebagai salah satu sarana proses penyelamatan korban laka laut, di mana memang Pantai Parangtritis itu khasnya dari dulu, atau sebenarnya bukan khas sih, lebih ke pemikiran publik aja, lebih dari opini publik aja, lebih dari pandangan masyarakat bahwa Pantai Parangtritis itu selama ini berbahaya dan banyak memakan korban. Alhamdulillah selama adanya surfing di Pantai Parangtritis itu menekan angka hilangnya korban laka laut. Laka laut tetap ada, dan jumlahnya sebenarnya setiap tahunnya hampir mirip-mirip jumlahnya. Tetapi untuk korban laka laut yang sampai hilang dan meninggal dunia, alhamdulillah angkanya bisa ditekan. Bisa menurun. Ya. Karena memang untuk surfing sendiri tidak mengurangi bahaya atau resiko mandi di Pantai Parangtritis. Dalam artian adanya surfing di Parangtritis tetap tidak mengurangi
bahaya untuk pengunjung yang mandi di Pantai Parangtritis. Tetapi memang adanya surfing di Pantai Parangtritis itu dapat menjadi solusi pada saat korban laka laut itu nanti terjadi. Jadi memang misalnya gitu ya? ada orang tenggelam, surfing ini bisa kita gunakan sebagai sarana yang memang saat ini diunggulkan di SAR sebagai alat penyelamatan. Oke. Gitu. Hal tersulit ketika mencoba surfing di Parangtritis? Hal tersulit untuk mencoba surfing di Parangtritis sebenarnya setiap daerah punya karakteristik sendiri-sendiri dan itu menjadi salah satu tantangannya. Surfing di Pantai Parangtritis itu berbeda dengan surfing di pantai lainnya. Yang pertama, kondisi arusnya kencang. Yang kedua, kondisi ombaknya memang besar-besar, datangnya bertubi-tubi. Itu. Untuk kondisi tersulitnya memang pada saat kita surfing dan pada saat itu arusnya memang benar-benar kencang. Itu kita memang benar-benar ekstra untuk bukan melawan, tetapi pengondisian kita untuk gimana caranya dengan arus yang kuat, dengan ombak yang besar, dengan kalau kita bilang ombak liar, dengan ombak yang liar seperti itu kita bisa memanfaatkannya, bisa menjadi sebuah kelebihan dari kita bahwa di ombak yang seperti ini kita bisa melakukan manuver-manuver seperti di ombak yang bagus, seperti di ombak yang mudah, seperti itu. Jadi untuk kesulitan khusus tidak ada. Semua semakin ganas semakin menantang. Ya, kesulitan itu menjadi salah satu tantangan bagi kita semua. Bukan kesulitan, tapi menjadi sebuah tantangan bagi kita nanti. Kayaknya kalau aku ini deh, kalau nyoba selancar gitu ya, paling sulit adalah berselancar menuju relung hatimu yang dalam gitu ya. Itu sulit banget. Susah itu susah banget. Susah ditebak arusnya gitu. Ini arahnya kemana gitu. Oke. Gitu ya. Mas Ayu, sebelum ditutup, closing statement buat teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman traveler yang penasaran dengan surfing di Parangtritis, kalau mau belajar, kalau mau mencoba, kalau mau menyelami lebih dalam lagi, bisa kemana? Yuk. Untuk penonton atau siapapun nanti yang pengen belajar surfing di Pantai Parangtritis, kita sudah banyak sekali semacam teman-teman yang siap untuk memberi edukasi, memberi pembelajaran awal. Atau ada kelas khusus? Untuk kelas khusus sementara pada saat ini hanya untuk kelas SMP dan SMA saja. Karena memang berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, ada kelas khusus olahraga di SMA. Untuk kelas khusus lainnya mungkin hanya lebih ke private. Jadi datang perseorangan. Misalnya ada datang yang pengen belajar surfing, mungkin datang ke saya atau mungkin datang ke teman-teman dari Parangtritis. Itu ada Mas Dadang, ada Mas Vicky, kemudian ada Mas Bima, ada Mas Sumat, banyak sekali. Cari ke pos SAR gitu, teman-teman udah pada ngerti ya? Sudah pada ngerti. Jadi nanti memang sudah banyak di Pantai Parangtritis kita punya semacam mentor-mentor khusus untuk mempelajari teman-teman yang pengen belajar surfing di Pantai Parangtritis. Itu karena memang kita punya standar. Ada event tanggal berapa? Ya, untuk event terdekat ini kita akan ada kompetisi surfing tingkat nasional di Pantai Parangtritis. Event itu bertajuk SAR Satlinmas Parangtritis National Surfing Competition. Hari? Untuk hari kompetisinya Sabtu Minggu tanggal 18-19 Juni di Pantai Parangtritis. Menjadi daya tarik khusus nih. Menjadi daya tarik khusus. Siapa nanti yang pengen menyaksikan banyak sekali nanti atlet-atlet dari berbagai daerah, mulai dari Jawa paling timur dari Banyuwangi sampai nanti dari Serang, ada yang dari Bali, ada yang dari Malang, Jember, kemudian ada yang dari Kebumen. Itu banyak sekali nanti atlet-atlet yang dikirimkan dari per daerahnya. Monggo nanti siapa yang mau menyaksikan atau mau bergabung. Tapi jangan coba-coba kalau bisa ya. Nanti bisa langsung datang ke Pantai Parangtritis di hari Sabtu. Itu nanti akan diadakan 2 hari kompetisinya. Siap. Semoga lancar semuanya. Amin. Ya. Amin. Thank you banget Mas Uyo. Siap. Anak pantai dari Bantul. Thank you, sukses untuk semuanya. Salam buat teman-teman di sana. Siap. Sampai ketemu nanti di event surfing SAR Linmas apa tadi? Parangtritis National Surfing Competition. Keren. Ya. Thank you banget ya. Siap. Baik,
Sobat Traveler, demikian obrolan kami di Jelajah Bantul untuk kesempatan kali ini bersama salah satu anak pantainya asli Parangtritis, Kabupaten Bantul ya. Yang penasaran dengan surfing di Parangtritis seperti apa? Besok hari Sabtu dan Minggu bisa langsung datang ke Pantai Parangtritis untuk melihat bagaimana sih keseruan teman-teman dari seluruh penjuru tanah air berlomba di sana dalam kompetisi surfing tingkat nasional. Sekali lagi, jangan mandi di laut. Ya, itu lebih berbahaya. Surfing boleh, belajar surfing boleh. Terima kasih, kami tunggu kalian teman-teman Sobat Traveler untuk datang ke Bantul. Salam pesona Indonesia, saya Rani Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.